Dan pandemi COVID-19 ini sebetulnya membantu kita untuk melihat semua hal dari si esensinya. Teman-teman sahabat Ide Sejuk, hari ini saya mau mengajak kita untuk ngobrol tentang pentingnya melihat esensi dari sesuatu di tengah pandemi ini. Jadi, pentingnya melihat esensi dari sesuatu di tengah pandemi ini. Saya mulai dengan kisah seorang teman saya. Jadi, teman saya ini, dia menunda untuk menikah karena pertama, permintaan dari keluarganya, yakni mereka minta supaya tunggu pandemi ini berakhir, baru dia menikah. Dan yang kedua, itu keluarga mengatakan bahwa dua keluarga besar itu hadir, baru pernikahan itu sah. Teman-teman, dua hal ini. Yang pertama, menunggu sampai pandemi berakhir. Yang kedua, kalau keluarga besar itu hadir, baru pernikahan itu sah. Waktu dia ngomong ke saya bilang begini, poin pertama soal pandemi ini berakhir, baru kalian menikah, itu sepertinya kalian akan kesulitan. Karena tidak ada orang yang bisa membuat satu prediksi yang akurat kapan pandemi ini akan berakhir. Yang kedua, dua keluarga berkumpul baru sah. Ini coba kita ngecek esensi dari perkawinan. Esensi dari perkawinan itu komitmen dua orang itu yang akan menjalani hidup bersama. Jadi keluarga besar itu adalah tambahan saja. Ya. Yang penting dua orang itu sepakat untuk komit hidup bersama. Itu yang penting dan esensial di tengah pandemi ini. Saya mengerti kenapa misalnya di Flores, sebagai contoh, kenapa beberapa uskup di Flores itu mereka meminta supaya pastor-pastor di gereja Katolik di dalam wilayahnya itu tidak memberikan sakramen perkawinan. Itu bukan karena mereka melarang orang menikah, tetapi karena mereka tahu bahwa sesudah pernikahan itu biasanya orang melangsungkan pesta, ya. Dan itu sudah diberikan kelonggaran, tetapi masih ada orang yang melanggar dengan melakukan pesta. Nah, kenapa orang sering melanggar itu? Dan kenapa orang sampai punya konsep bahwa pernikahan itu mesti hadir dua keluarga itu? Karena apa yang esensial itu sudah dibungkus oleh relasi-relasi sosial, sehingga satu kebudayaan ngomong tentang pernikahan beda-beda. Jadi di kebudayaan A memang orang akan menikah, tetapi di situ kultur yang berbeda, di sini kultur yang berbeda. Kenapa? Karena dibungkus dengan relasi-relasi sosial. Hal lain misalnya, kalau kita ngomong esensi dari berpakaian itu kan melindungi tubuh, gitu ya. Melindungi tubuh dari panas, ya, dari terik mentari, dari dingin. Itu esensi dari pakaian yang kita pakai. Tetapi dia kemudian dibungkus oleh banyak hal, oleh relasi sosial kita, bahwa pakaian tertentu dengan merek tertentu itu menandakan kelas sosial seseorang. Jadi kalau pakaian tertentu dia tidak layak di masyarakat. Atau hal lain lagi misalnya, berkendaraan. Fungsi kendaraan itu membantu orang untuk memperlancar kegiatannya. Tetapi kemudian dia dibungkus oleh gengsi. Jadi mobil, sepeda motor itu kemudian dia tidak hanya menjalankan fungsi utamanya yang esensial, tapi juga dia memainkan soal bagaimana relasi sosial yang turut menjelaskan tentang kepemilikan kendaraan itu. Hal lain misalnya kita tentang minum. Orang minum itu kan untuk melepaskan dahaga dia, tetapi dia dibungkus oleh relasi-relasi sosial. Ya. Relasi sosial dalam arti kalau minum di tempat tertentu, itu kelas sosial Anda akan lebih tinggi daripada teman lain. Ini kan suatu hal yang dibungkus. Apa yang semu itu tampil lebih nyata daripada apa yang nyata. Ya. Apa yang semu itu tampil lebih nyata dari apa yang ada. Sama dengan ibadah. Kalau kita ngomong tentang ibadah, hal yang esensial itu kan bagaimana orang membangun relasi dengan Tuhan. Itu orang beribadah membangun relasi dengan Tuhan. Itu yang esensial. Yang tidak esensial itu adalah kadang-kadang
orang ke rumah ibadah itu bukan untuk berdoa atau membangun relasi dengan Tuhan, tapi lebih menjadi semacam satu ajang untuk show off. Dia pakai baju apa hari ini, dia pakai sepatu apa. Nah itu hal-hal yang tidak esensial, ya. Atau kita membanggakan rumah ibadah masing-masing. Oh, rumah ibadah saya itu lebih megah daripada rumah ibadah dia. Oh, rumah ibadah saya ini ada berapa lantai, itu kok rumah ibadahmu itu seperti gubuk saja. Padahal yang esensial mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau tidak. Di situ hal yang esensial. Jadi ketika pandemi ini kita diajarkan untuk pertama melihat esensi dari sesuatu, ya, melihat esensi dari sesuatu. Terus yang kedua, kita perlu mengevaluasi relasi-relasi sosial yang telah membungkus hal-hal yang esensial. Karena relasi sosial itu kadang-kadang membuat hal yang esensial tidak tampak. Sama seperti tadi, bahwa pernikahan itu menjadi sah kalau dihadir dua keluarga besar. Padahal yang paling esensial adalah dua orang itu, pria dan wanita yang berkomitmen untuk hidup bersama. Terima kasih.